Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para jamaah, ikhwani fillah wa ahwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ghafiridz dzambi, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni semua dosa-dosa kesalahan kita. Wa qabilit taub, dan seluruh dosa-dosa kita ini seyogyanya akan diberikan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah dengan namanya yang indah At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Syadidil iqab, dari kerasnya hukuman atas pelanggaran-pelanggaran syariat yang mungkin pernah kita lakukan. Betapa kelamnya masa lalu kita, kemudian betapa menggunungnya dosa-dosa kita yang di masa lalu karena kurangnya kita ilmu dalam beragama ini. Dzitaul, Allah lah yang maha memiliki karunia. Karunia dalam segala hal, meliputi seluruh kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ilaihil masir. Dan Allah lah sebaik-baik tempat untuk kita kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kita yang telah kita upayakan, amal kebaikan, amal saleh kita di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga kita pun mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Dan dengan penuh pengharapan semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan indahnya bulan Ramadan di tahun yang akan datang, insyaallah. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab yang ditulis oleh As-Syaikh Muhammad Saleh bin Al-Munajjid. Beliau salah satu mufti di Saudi Arabia, yang beliau memiliki atau menulis kitab tentang menggapai keluarga sakinah. Nah, pembahasan kita insya Allah sudah masuk ke dalam keluarga yang dinaungi dengan keberkahan. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas keluarga yang dinaungi dengan kebaikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru. Kita berikan tajuk keluarga yang dinaungi keberkahan atau keharmonisan dalam keberkahan keluarga kita. Jadi insya Allah kita akan coba
menyimak nasihat-nasihat yang sudah dikemukakan oleh Al-Mu'alif, yaitu Syekh Al-Munajjid, hafizahullah ta'ala, dan semoga pertemuan kita di kesempatan kali ini mendapatkan tambahan ilmu dan wallahu a'lam wabishawab, mungkin bisa sedikit demi sedikit kita memperbaiki bentuk atau pola hidup dari keluarga kita sehingga sesuai dengan syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari definisi keberkahan. Al-Mu'alif menyampaikan bahwa dalam lisanul Arab di bab barokah disebutkan bahwa al-barokatu atau keberkahan menurut bahasa adalah pertumbuhan, perkembangan, ataupun penambahan. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, bahwa keberkahan ini adalah kebaikan-kebaikan yang bertumpuk atau kebaikan yang terus ditambah. Bertambahnya kebaikan, nah itu adalah keberkahan. Nah, ini menjadi titik sorot dari pembahasan kita supaya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam keluarga kita dari berbagai sudut ini terhimpun menjadi satu keberkahan. Yang kita tahu bahwa keberkahan, barokah, al-barokatu, barokah begitu ya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara bahasa, secara lugawi. Sedangkan keberkahan di sini menurut istilah syar'iyah yaitu suatu kebaikan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian makhluk-makhluknya. Jadi nanti keberkahan ini akan dicurahkan ke makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya, keluarga kita ini dengan penuh pengharapan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang berkah. Diliputi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak begitu dari berbagai sudut. Suaminya soleh, istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha begitu ya. Nah, ini cita-cita bersama. Pengharapan kita bersama bahwa keluarga kita ini diliputi keberkahan. Kemudian Al-Mu'alif menjelaskan tentang makna keberkahan. Jadi keberkahan ini sesungguhnya seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya diperoleh dari karunia-Nya. Seperti tadi yang ada di dalam suratul Ghafir ya. Suratul Ghafir ayat yang ketiga. Jadi ghafirid dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit-taul. Nah, karunia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berharap kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya. Maka mintalah keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam mukadimah saya bawakan tadi ayat dalam suratul Ghafir. La ilaha illahu. Kita sudah bahas tentang tauhid ini. La maujuda bihaqqi ilallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tauhidnya harus baik dulu, ini syaratnya. Kita mendapatkan keberkahan, ilaihil masir. Kita kembalikan pada Allah seluruh urusan kita. Nah, Allah di sini Maha pemberi berkah dan di tangan Allah segala kebaikan yang bertumpuk sehingga menjadi keberkahan. Dan kita berharap sekali lagi semoga seluruh kebaikan dan keberkahan yang berasal dari Allah Jalla Jalaluhu dikaruniakan kepada keluarga kita semua. Nomor 2, kita bahas tentang hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja sih hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dalil yang berada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita nanti akan lihat penjelasan dari Al-Mu'alif. Nah, yang pertama, salah satu hal yang diberkahi Allah dan supaya keluarga kita diberkahi Allah, maka kita ini harus mengikuti jejak para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Penyampai risalah, pemberi contoh kebaikan untuk kita.
Karena Allah telah mengkhususkan keberkahan kepada para nabi dan rasul. Sudah dipilih sebagai manusia yang mulia. Buktinya di mana? Mari kita buktikan dengan salah satu dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'alif, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam Quran surah Maryam urutan ke-19 ayat ke-31. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Eka. Silakan, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Iya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jazakillahu khairan. Ini buktinya. Dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi. Ya, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi, Nabi ini seorang manusia yang diberikan kekhususan dengan keberkahan, kebaikannya berlimpah pada dirinya. Sehingga kita harus mencontoh, meniru jejak Nabi dan Rasul. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuk yang berasal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini betul-betul harus kita berpegang ini dengan hujjah, dengan dalil di setiap langkah peribadahan kita. Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh yang pendalilan ini diambil oleh Al-Mu'alif dalam Quran surah Maryam ayat yang ke-31. Nah, kemudian apalagi hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya jika kita mempunyai keluasan rizki, maka keberkahan itu ada di tempat-tempat Allah yang Allah sebutkan sendiri. Bahwa tempat tersebut adalah tempat yang berkah, tempat yang mulia, dan kita dianjurkan untuk safar ke sana. Jadi ada 3 tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi tadi Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Mana buktinya? Kita buktikan dengan dalil bahwa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dalil ini akan dibacakan oleh Ustazah Supatmi. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rijalu illa ila salasati masjidil haram wa masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa." Tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat, kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakillahu khairan. Yang dimaksud dengan masjidnya Rasul itu Masjid Nabawi, ya, insyaallah. Jadi Rasul wafat di sana, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini merupakan satu tujuan kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa bersama semoga kita dimudahkan untuk ziarah atau safar ke 3 tempat ini, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keluasan rezeki, diberikan kesempatan, dan diberikan kekuatan fisik untuk sampai ke 3 tempat ini. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkatil Mukarramah
wal Madinatil Munawwarah wal Masjidil Aqsa. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan untuk ziarah atau safar ke Makkah, tepatnya ke Masjidil Haram, kemudian ke Madinah, tepatnya ke Masjid Nabawi, dan ke Palestina, tepatnya di kompleks Masjidil Aqsa di sana. Karena luas sekali ya Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi di sana akan ada keberkahan. Dan ini salah satu tanda ya. Tanda bahwa keluarga tersebut ketika berkunjung ke tempat-tempat ini, maka salah satu tanda keluarga tersebut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi tentang keberkahan ini. Jadi ada buktinya bahwa kita harus berkunjung ke tempat tersebut, dibuktikan dengan dalil yang akan dibacakan oleh Ustazah Yuni. Ya, silakan. Ada di dalam Quran surah Al Imran ayat yang ketiga, urutan yang ketiga, ayatnya yang ke-96. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Iya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ya, ini menguatkan ya hadis Nabi tadi SAW dengan ayat Al-Quran. Ada juga di sana, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Jadi Bakkah itu atau Mekah, Masjidil Haram yang ada di dalam Masjidil Haram diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Kalau hadis tadi luas sampai ke Masjidil Aqsa, minimal ini satu di sini. Kita pernah ke Baitullah di Bakkah atau di Mekah, maka ini salah satu naungan keberkahan di dalam keluarga kita. Ini Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Satu lagi buktinya, insya Allah pendalilan ini terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di sini ada dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'alif, As-Sa'im Munajjid, yang insya Allah dibacakan oleh Ustazah Sulasmi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat, mendengar. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat ke-100. Jazakillahu khairan. Jadi di sini ditunjukkan di Ali Imran ayat ke-96, satu tempat yang diberkahi adalah Bakkah atau Makkah. Nah, kemudian di ayat 1 di Quran Surah Al-Isra ada dua tempat yang disebutkan di sini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Jadi semuanya di sini pendalilan yang dibawakan oleh Al-Mu'alif untuk menunjukkan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi anjuran bahwa kita berdoa, kita sekeluarga supaya dinaungi dalam keberkahan, maka kita bisa safar ke tiga tempat ini. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mudahkan. Biiznillah. Baik, kemudian kita lanjutkan ke hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif As-Syaikh Al-Munajjid di sini betul-betul mewanti-wanti supaya kita memperbanyak amal soleh pada waktu-waktu yang diberkahi, seperti dua contoh di sini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif. Tentunya masih banyak lagi. Hanya ada dua contoh di dalam kitabnya, yaitu pada saat hujan turun dan pada saat makan sahur, atau di sepertiga malam terakhir. Mana buktinya? Kita lihat, buktikan dengan dalil. Yang pertama adalah di dalam Quran surah Qaf. Insya Allah akan dibacakan dalil ini oleh Ustazah Heni. Silakan. Suaranya masih putus-putus. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Iya. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran surat Qaf 50 ayat 9. Iya, jazakallahu khairan. Allah sendiri yang kabarkan bahwa pada saat hujan turun itu adalah keberkahan yang menyertainya. Nah, sehingga dianjurkan kita berdoa, setelah berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, silakan sertakan dengan doa-doa yang baik, pengharapan-pengharapan. Termasuk tadi, supaya kita dimudahkan untuk syafar ke 3 tempat mulia tadi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sematkan. Ini pada saat turun hujan. Jadi di sini air yang memberi berkah. Bahkan kalau saya turun hujan tuh, putra-putra saya suruh hujan-hujanan. Jadi supaya meningkat juga imunitas tubuhnya dan mencari keberkahan pada saat hujan-hujanan itu. Jadi karena di setiap turun hujan itu ada keberkahan yang menyertai. Tidak sedikit ya, bahkan orang tua yang melarang anak-anaknya hujan-hujanan. Kalau saya kebalikan, berdasarkan dalil ini, anak saya putra saya tiga-tiganya saya suruh untuk hujan-hujanan, menikmati air hujan. Tentunya aman ya kalau disertai dengan petir yang besar, tentunya kita masih berlindung. Jadi kalau misalkan lihat hujannya enak gitu untuk hujan-hujanan anak-anak, biasanya saya suruh untuk hujan-hujanan. Kemudian ada pendalilan lain yang ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ketiga, surat yang ketiga ayat yang ke-16. Yang akan dibacakan oleh Ustazah Ai. Silakan. Sudah bisa bergabung? Ustazah, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, Ustazah buka Quran enggak?
Bisa dibacakan ayat 17 ya? Iya, iya. Maaf. Saya tertinggal ini. Dalilnya sampai ayat 17 sebetulnya. Sampai wal mustaghfirina bil ashar. Coba. iya. Al-sabirina wal-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Iya, baik. Silakan. Yaitu Terjemahan. orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Iya, itu ada Juga lanjutannya. orang yang sabar, Iya, ya terus? dilanjut Ustaz. Iya, lanjut. Orang sabar, terus apa lagi? Ya. Juga orang yang sabar, orang yang benar, Iya, orang yang taat, terus? orang yang menginfakkan hartanya, Iya. dari orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kata dasarnya ashar itu di waktu sahur, maksudnya sebelum subuh itu. Nah, ini Masya Allah. Jazakillahu khairan. Jadi di dua tempat ini banyak-banyak berdoa untuk keberkahan keluarga. Pada saat hujan, pada saat menunggu waktu sahur, kita menunggu waktu subuh, wal mustaghfirina bil ashar, disertai dengan banyak kita beristighfar, maka ini adalah tempat-tempat yang mustajabah, tempat-tempat yang potensi untuk dikabulkannya sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini maaf. Nah, setiap keluarga muslim al-mu'alif menyarankan atau menganjurkan dengan sangat kuat gitu ya. Seperti bahwa maaf, semoga setiap keluarga muslim menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an. Mulai dari membacanya, menulisnya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Jadi ini seluruh rangkaiannya. Al-Quran adalah sebesar-besar perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh Al-Quran mengandung berkah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya ini ada di dalam Quran surah Al-An'am. Nah, insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Bunga. Silakan, nanti akan tersisir apa makna keberkahan di dalam Al-Quran ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Al-Quran ini adalah kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman pada kehidupan akhirat pasti beriman pada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Quran Surat Al-An'am urutan ke-6 ayat 92. Ya, jazakillahu khairan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini Masya Allah langsung disambut ya pembukaannya. Dan ini Al-Quran kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Jadi keluarga yang dekat dengan Al-Quran, maka akan sangat dekat dengan keberkahan di dalamnya. Jadi diajak seluruh keluarganya, terutama seperti saya ini ya, seperti kepala keluarga, seorang suami ini wajib sekali. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu yang ada di belakangmu dari siksa api neraka. Nah, jadi ini menjadi tugas yang besar bagi para suami, para kepala rumah tangga untuk memastikan bahwa istri dan putra-putrinya menjadi ahlul Quran.
Jadi kalau di sini disebutkan oleh As-Syaikh membacanya, menulisnya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Ini salah satu rangkaian, seluruh rangkaian yang harus kita aplikasikan. Nah, jadi tidak boleh tidak bisa baca Quran orang Islam. Ya, seperti itu. Tidak boleh baca Qurannya jelek, gitu. Nggak boleh. Baca Qurannya harus bagus sesuai dengan kaidah. Dan semoga Allah mudahkan ya dengan adanya yayasan ini, dengan adanya program talaki kita ini bisa sedikit banyak membantu para jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk memperbaiki, membagus bacaan Al-Qur'annya. Karena ada barokah di situ. Jadi bersulit-sulit belajar Al-Qur'an pasti akan ada barokah di dalamnya. Baik. Kita lanjutkan ke hal-hal yang diberkahi oleh Allah masih di komponen Al-Qur'an tadi. Jadi setelah kita mengamalkan Al-Qur'an maka teladani para sahabat. Mereka tidak beranjak dari 10 ayat yang lainnya kecuali mereka telah mempelajarinya dengan mumtaz. Kemudian diamalkan. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka generasi yang penuh berkah. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi, kata Nabi, adalah generasi yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Dia bertemu dengan Nabi, belajar pada Nabi tentang syariat Islam ini, kemudian mengimaninya, dan wafat dalam keadaan Islam. Itulah sahabat. Kemudian mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang mengawal Islam. Jadi para pembela agama ini hingga mencapai puncak kejayaannya. Dan nikmat Islam ini sampai kepada kita di kesempatan kali ini, salah satu sebabnya adalah peran serta dari para sahabat. Ini Masya Allah. Dan kemudian para sahabat ini kita sebut dengan salafus salih. Orang-orang solih, orang terdahulu yang solih. Yang patut kita contoh. Bahkan di beberapa sahabat, 10 orang sahabat sudah dijamin masuk surga. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita sebagai generasi saat ini, di generasi akhir zaman mungkin kita ini, harus betul-betul berjuang untuk menegakkan kalamullah di muka bumi ini. Jadi ada yang bertugas dengan spesifik ya di sini. Ada yang menjelaskan tentang kaidah fikih, bagaimana tata cara kita beribadah supaya sesuai dengan syariat. Ada yang menjelaskan tentang tauhid, ini yang paling penting dakwahnya para nabi dan rasul supaya tidak berbuat syirik yang akan mencelakakan kita. Jadi selamat secara akidah dan tauhid. Harus dipilih betul-betul guru kita ini yang tauhidnya baik, akidahnya baik. Seperti itu. Karena ini dakwah yang pertama kali ya, pertama kali disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak sedikit pula, ya, jadi kita harus bantu ini. Tidak sedikit pula saudara muslim muslimah kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Jangankan memahaminya, untuk membacanya saja masih sulit. Banyak sekali. Nah, sehingga ini harus kita bantu sebisa kita. Sehingga kelak apa yang kita lakukan ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat untuk kita. Ya insya Allah. Semoga apa yang diupayakan oleh para ustazah di sini khususnya bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Dan keluarganya diliputi keberkahan. Karena selalu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Di sini Al-Mu'alif menjelaskan bahwa sebuah keluarga yang terdidik di bawah naungan Al-Quran senantiasa memelihara kehidupan keharmonisan mereka di bawah Al-Quran, insya Allah mencapai keharmonisan yang sejati. Ini salah satu tanda keharmonisan sejati di dalam keluarga. Jadi sekeluarga itu kompak, para jamaah. Sekeluarga itu kompak, mulai dari suami, istri, dan anak-anaknya ini senang ngaji ya, senang baca Quran. Itu. Terus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan syariat, apapun latar pendidikan kita. Jadi tidak bisa
kita seenaknya begitu ya, seenaknya keluar dari aturan-aturan syariat. Nah, ini berat ya, terutama nanti bebannya akan menjadi ke beban kepala keluarga. Jadi para suami ini harus ditolong. Jadi semuanya harus kompak ini. Istri dan anak-anaknya harus betul-betul terdidik di dalam naungan kalamullah, di dalam naungan Al-Quran. Minimal baca Qurannya bagus. Insya Allah ketika keluarga kita semua di rumah, baca Qurannya itu bagus, maka insya Allah sudah terselamatkanlah para suaminya ini. Seperti itu. Dan keberkahan bisa kita rasakan akan hadir di keluarga kita. Baik dari sisi muamalah, perekonomian, pendidikan, jodohnya mungkin nanti untuk anak-anak kita akan dipilihkan, saya yakin sekali jodoh yang terbaik, karena sudah dengan pasti Al-Quran ini akan memberikan keberkahan sesuai dengan dalil tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang kelima, di antara pribadi yang diberkahi adalah pribadi Rasulullah SAW. Nah, di mana dalilnya? Ya, insya Allah dalil ini akan dibacakan oleh Ustazah Nur Asma. Ada salah satu hadis yang menunjukkan keterangan tersebut. Ya, silakan. Bismillah. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wa awwalu may yanshaqqu anful qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Iya. Aku adalah sayyid atau penghulu anak Adam pada hari kiamat. Masya Allah. Orang pertama yang bangkit dari kubur, orang pertama yang memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ini pendalilan yang ditulis oleh As-Saikh untuk menunjukkan betapa mulianya Rasulullah SAW ini. Penghulu anak Adam. Jadi bukan Nabi Adam dulu nih yang dibangkitkan, tapi Nabi Muhammad SAW. Saking istimewanya beliau, makhluk paling mulia yang pernah hadir di muka bumi ini. Aku sayyid pada hari kiamat. Nah, kemudian orang pertama yang bangkit dari kubur, kata Nabi SAW. Orang pertama yang memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi kalau kita mau dekat dengan Rasulullah SAW, ikuti syariatnya ini. Jadi membenarkan berita Nabi, ya, kemudian tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah Nabi contohkan SAW. Jadi jangan lepas pernah kita dari contoh Nabi SAW. Sudah lengkap sekali dalam hal syariat ini. Kecuali urusan dunia ya. Ya contoh kita Zoom, kemudian kita pakai mikrofon yang seperti ini. Nah, ini sudah beda. Ini bukan ranah peribadatan, tapi sarana pendukung. Nah, kalau yang sarana pendukung seperti ini, Nabi kabarkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi antum itu jauh lebih mengetahui masalah urusan dunia. Nah, jadi kalau masalah dunia yang seperti ini masih boleh kita berkreasi, berinovasi ya. Yang tidak boleh diganggu gugat adalah perihal peribadahan. Nah, ini harus dipisahkan. Jangan sampai dicampur adukan, nanti bingung sendiri tuh menafsirkan. Jadi kadang-kadang yang seperti Zoom ini tidak boleh, tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu terlalu sempit wawasan beragamanya. Jadi harus betul-betul bijak ya dalam memahami syariat ini. Kemudian kita lanjutkan. Di poin nomor 6, bahwa keberkahan ada pada para ulama. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat. Mana dalilnya ini? Nah, dalilnya ada di dalam Quran surah Yunus, ayat yang ke-62 sampai ke-64. Nah, insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Titi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Quran Surah Yunus ya, urutan ke-10 ayatnya bersambung dari 62, 63 sampai 64. Jazakillahu khairan. Jadi ini digambarkan yang ayat pertama, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selalu optimis mereka hidupnya itu. Kalau para aulia ya, wali-wali Allah. Jadi menjalani hidup ini optimis, selalu berada di dalam genggaman syariat Islam, baik itu dalam muamalah dan yang lainnya, maka mereka ini termasuk dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan pastinya ketika ada rasa takwa, dekat dengan surga. Karena surga adalah wa'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini Masya Allah, ketika mereka sudah dinaungi keberkahan, maka biasanya mereka ini dekat dengan para ulama. Sisi lainnya adalah mereka dekat dengan kitab-kitab ulama. Kemudian mereka akan diberikan senang untuk thalabul ilm. Di mana aja dikejar itu. Itu supaya memahami syariat. Nah, ini salah satu ciri orang-orang atau keluarga yang dinaungi keberkahan. Didekatkan dengan ilmu syar'i ini. Didekatkan. Dan mereka dijadikan tidak nyaman ya. Maaf ya. Tidak akan diberikan kenyamanan dengan konser musik. Kemudian hal-hal yang ikhtilat, perayaan ulang tahun, dan lain sebagainya. Insya Allah mereka itu akan dijauhkan. Keluarga yang dinaungi keberkahan. Karena mereka sudah tahu ilmunya. Tidak tasyabuh, ya, tidak meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Ini mohon maaf harus disampaikan karena ini bagian dari ilmu. Ya, contoh perayaan ulang tahun. Nah, mulai dari sekarang rasanya harus kita hindari karena itu adalah perilaku tasyabuh. Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Perihal yang demikian. Kemudian musik apalagi. Ya, sudah dalam beberapa ulama memfatwakan bahwa itu adalah perbuatan yang harus dihindari. Nah, kemudian dijauhkan dari rokok mungkin. Nah, jika ada yang masih merokok, suaminya, ayo diajak untuk berhenti. Karena dengan cara merokok, zalamtu nafsi, menganiaya diri sendiri, maka akan dijauhkan nanti dari keberkahan. Nah, kalau misalnya belum mampu, didoakan ya suaminya supaya dijauhkan dari atau putra-putranya. Jangan sampailah keluarga besar Ashabul Hijrah ini suaminya atau putra-putranya ada yang merokok. Janganlah. Seperti itu ya. Maka akan jauh dari keberkahan. Jika masih belum mampu untuk menghentikan, terus berdoa di waktu-waktu yang mustajabat tadi. Pada waktu hujan, kemudian pada waktu sepertiga malam terakhir, supaya suami atau putra-putra kita terhindar dari rokok. Ya, bismillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampailah menyentuh juga. Ya, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, As-Syaikh mengapa menulis bahwa kita harus dekat dengan para ulama? Karena garda terdepan keilmuan syar'i ini adalah mereka. Mereka itu pewaris para nabi. Ya, biasanya para ulama itu sangat ikhlas sekali ya. Jadi harus betul-betul pandai kita memilih guru yang soleh dengan keilmuan yang hak, sehingga kita bisa berada di jalan yang lurus. Begitu. Nah, insya Allah dan biasanya kalau ulama yang ini ya, yang saleh gitu kan, para asatidz yang soleh itu dia tanpa pamrih biasanya memberikan kebaikan kepada masyarakat sekuat tenaga. Ini Masya Allah.
Ini yang luar biasa. Jadi harus kita hormati para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita yang mengajar di Ashabul Hijrah, dihormati dengan cara kita hadir di kajiannya, menyerap ilmunya, hadir datang lebih awal. Seperti itu. Supaya jangan sampai ustadznya udah datang, kita belum masuk ke Zoom nih. Wah, jangan sampai. Seperti itu ya. Jadi kita persiapan. Kalau acara 20, besok insya Allah ada Ustadz Rehem, jam 9 beliau memberikan kajian, diupayakan jam 8.45 kita sudah upayakan masuk ke Zoom ya. Udah bersiap sebelum guru kita hadir. Jadi ini harus dijadikan budaya di yayasan kita ini supaya dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana pendalilan ini? Jadi ketika mereka tidak menghormati para guru-gurunya, maka apa yang akan dilakukan oleh Allah? Nah, ini pendalilan ini di dalam Quran surah Hud di ayat 117, insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Murtiani. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Ya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Hud ayat ke-117. Iya, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Jadi di sini betul-betul disyarah oleh Al-Syekh bahwa sebuah keluarga yang mendapatkan keharmonisan, keberkahan, kebaikan, harus dia berinteraksi dengan orang-orang soleh. Harus memilah kita ya, supaya kita terbawa gitu. Terbawa kesolehannya, berbincang pembicaraan yang bermanfaat. Kemudian bertanya, berdiskusi mengenai kehidupan rumah tangga yang selalu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini menjadi pendalilan dari beliau, dan biasanya salah satu musibah diterangkan oleh para ulama ya, salah satu musibah yang ada di dunia ini, salah satu musibah terbesar adalah ketika ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya Allah untuk mengangkat ilmu yang ada di dunia ini. Ketika ulama ini diwafatkan, ulama-ulama yang soleh. Nah, ini menjadi salah satu hal indikator bahwa keberkahan itu ada di dalam para ulama, para guru-guru kita. Ya, insya Allah. Seperti itu. Jadi harus kita menghormati para asatidz yang membimbing kita dengan ikhlas ya, insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Keberkahan itu karunia Allah. Allah yang memberikan dan Allah yang mencabut sekehendaknya. Maka kita berdoa dan berlindung dari dicabutnya keberkahan yang ada di dalam diri kita. Terutama ketika Allah mencabut hidayah taufik. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita dicabut ya. Karunia terbesar yaitu ada hidayah taufik keimanan kita. Jadi dikuatkan kolbu kita untuk menggerakkan seluruh jasad kita beramal baik. Di mana dalilnya? Ada di dalam Quran surah Ibrahim, urutan ke-14, ayatnya yang ke-7, yang insya Allah dalil ini akan dibacakan oleh Ustazah Elis. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Ini di dalam Quran surah Ibrahim, urutannya ke-14, ayatnya ke-7. Jadi para jamaah akan menemukan pendalilan ini.
di sini menjadi indikator bahwa Allah lah yang menambahkan satu kenikmatan atau keberkahan dan Allah yang mencabutnya. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Elis, la azidannakum, ditambahkan jika kita bersyukur. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah akan mencabut nikmat itu, ketika kita mengingkari, keluar dari syariat agama, dilanggar aja aturan Allah ini dan Rasulnya. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, sehingga keharmonisan dalam keberkahan ini hinggap di keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, maka harus banyak berdoa kita. Karena di sini As-Syaikh menasihatkan pada kita semua bahwa ketika ada kegembiraan, selayaknya kita jangan terlalu gembira, ya, jangan berlebihan kegembiraan kita ini. Kemudian jangan terlalu sedih juga apa yang luput atau yang hilang dari kita. Kekayaan harta bukan segalanya menurut beliau. Jadi yang penting adalah keberkahan dari kekayaan tersebut. Sedikit ataupun banyak, hendaknya disyukuri dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Masya Allah. Contoh kecilnya mungkin ini. Jadi para jamaah mengorbankan kuota internetnya, mengorbankan pulsanya untuk sama-sama kita mendengar nasihat dari As-Syaikh Al-Munajjid. Nah, semoga ini menjadi keberkahan, menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Lebih kokoh ya keluarga kita. Ya dimulai dari para jamaah. Mungkin tidak hadir seluruh keluarganya. Kalau ada yang suami istrinya hadir, maka ya Masya Allah ya. Itu bisa, mudah-mudahan bisa menambah keberkahan di dalam keluarga tersebut. Baik, nomor 4. As-Syaikh menasihatkan kepada kita jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Nah, karena kita tidak mengetahui ya pada kebaikan mana Allah meletakkan keberkahan tersebut. Hatta atau mungkin itu dari sebutir nasi sekalipun ya. Itu jangan sampai diremehkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan di dalam hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah pendalilan ini akan dibacakan oleh Ustazah Dewi, silakan. Jadi apa yang Rasul kabarkan pada kita semua tentang jangan menganggap enteng kebaikan sekecil apapun ya. Silakan dibacakan dulu dalilnya, nanti akan jelas semua untuk kita. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falya'khudha falyumitma kana biha min adan wal yakulha wala yad'ha lisyaitani wala yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatun. Jika sesuap makanan milik salah seorang, oh ya maaf ya. Karena alif lam nggak boleh ditanwin. Oh iya. Jika sesuap makanan milik salah seorang dari kalian jatuh, maka pungutlah ia dan buanglah bagian yang kotor. Lalu makanlah sisanya. Jangan biarkan dimakan syaiton. Dan janganlah ia mengelap tangannya dengan sapu tangan hingga ia jilati terlebih dahulu. Karena seseorang tidak mengetahui pada makanan yang mana keberkahan itu diletakkan. Hadis riwayat Muslim. Ya, jangan dulu di-mute ya. Ustazah Dewi, jangan dulu mute. Nah, di sini dikabarkan oleh Nabi SAW ketika ia selesai makan, maka Nabi SAW itu tidak pernah menyisakan makanan. Sebutir nasi pun ibaratnya itu tidak pernah disisakan. Jadi jari jemarinya itu dijilati sampai bersih kalau makan. Nah, di sini Ustazah Dewi masih ada ya di sini? Masih, Ustaz. Nah, maka dari itu kenapa saya paling rewel nih pada saat kita misalkan ada acara ya, buka bersama atau ramah tamah. Bu, saya minta tolong, jangan sampai makanan kita terlalu banyak. Karena apa? Ini dia. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi ketika kita memubadzirkan makanan, kita akan jauh dari keberkahan majelis kita ini, yayasan kita ini. Jadi kalau kita tidak bisa memanage
dalam satu acara misalkan ya, tidak bisa memanage dalam satu acara, makanan ini terlalu banyak, nggak habis, banyak yang terbuang. Lalu kita ngaji apa ini? Dijauhi dari keberkahan majelis kita ini. Saya minta maaf ya Ustazah Dewi kalau saya kemarin agak rewel masalah itu ya. Karena hadis ini. Dan semoga nanti di acara-acara kita yang selanjutnya kita dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai. Karena ini dia, saya khawatir yayasan atau majelis kita ini dijauhi dari keberkahan. Maka harus di-manage betul. Nanti ya insya Allah dengan tim yang ada, kita sudah evaluasi menggelar satu acara lebih sempurna lagi, begitu ya Ustazah Dewi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti pengelolaan kita. Insya Allah. Supaya majelis kita ini barokah. Insya Allah. Amin. Ya, baik. Jazakillahu khairan. Ini pendalilan yang disampaikan oleh Al-Mu'alif tentang jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun. Kalau kita kiaskan ke hal yang lain, bahkan kita menghindari gangguan atau ada duri di jalanan, kita tepikan, itu sudah menjadi salah satu kebaikan, bahkan cabang keimanan yang paling bawah. Ya. Jadi betapa sempurnanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, tauhid. Yang paling rendah adalah menghindarkan gangguan di jalan. Nah, jadi seberapapun kebaikan ada peluang di depan kita, maka kita manfaatkan. Manfaatkan untuk menambah timbangan amal kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu di mana keberkahan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah. Baik, dilanjutkan. Di sini ini Masya Allah ya. Sebagian dari keindahan Islam adalah tidak menyepelekan sekecil apapun amal saleh yang dapat kita lakukan untuk kebaikan istri atau pasangan kita, suami, anak dan keluarga kita. Selama itu baik, maka silakan untuk dilakukan. Nah, kemudian contoh ya. Jadi ini Masya Allah ternyata romantis juga nih. Saya munajid ini, saya tuliskan di sini. Misalkan kita, dan dianjurkan oleh beliau tuh. Jadi ke pasangan ini mungkin sebelum tidur atau pada waktu-waktu tertentu kita tuh membisikkan sama pasangan kita itu, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Itu mungkin perkataan yang sudah jarang sekali diucapkan, ini termasuk saya mungkin. Termasuk saya ini sudah berapa tahun menikah, masih sebentar lah, saya masih 13 tahun dibandingkan para jamaah mungkin baru sebentar saya menikah. Nah, ini semakin lama jangan semakin pudar beliau menasihatkan pada kita semua, justru harus dijaga ini yang seperti itu, karena Nabi juga romantis kok orangnya. Seperti itu, sama istrinya kadang bercanda, bergurau begitu ya. Nah, ini yang tidak kaku dengan pasangan ini Masya Allah. Atau memberikan hadiah. Nah, hadiah. Jadi memberikan hadiah ini dianjurkan juga oleh beliau ini. Dinasihatkan pada kita pulang dari luar minimal bawa buah tangan kita untuk pasangan atau untuk anak-anak. Bahkan dikiaskan ini, bahkan hanya sebutir permen pun engkau bawa ke rumah untuk oleh-oleh untuk anak kita. Nah, ini salah satu kebaikan yang tidak boleh disepelekan. Ini kias ya. Jadi kias. Jadi sebutir permen pun sempatkan engkau bawa dari luar itu untuk buah tangan untuk keluarga kita di rumah. Ini Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi mungkin kita udah lupa nih selama ini nih. Kita lupa yang hal-hal yang sekrup kecil gini nih untuk mengundang keberkahan di keluarga kita. Maka nasihat-nasihat beliau As-Syaikh ini sangat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi ketika membuat materi ini, saya membaca kembali, udah Masya Allah ya. Ada beberapa hal yang sudah jarang juga kita lakukan ini. Baik, selanjutnya, jika Allah menghendaki keberkahan padanya, maka hal yang dianggap sepele itu akan teramat besar pengaruhnya bagi keharmonisan rumah tangga. Berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan pasangan dan anak-anak, Masya Allah, ini memperkuat ikatan keluarga dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dikaruniakan hal yang demikian. Baik, kita lanjutkan. Ada keberkahan yang
berasal dari iman dan takwa. Ya, pendalilan ini diambil dalam Quran surah Al-A'raf urutan ke-7 ayat yang ke-96. Insya Allah akan dibacakan pendalilan ini oleh Ustazah Nidia. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf, urutan ke-7, ayat 96. Jazakillahu khairan. Ini Masya Allah, ayat ini itu basyara wa nadhira. Ya. Ada kabar baik dan juga ada peringatan untuk kita. Jadi kalau dari satu penduduk itu, di lingkung keluarga lah kita sempitkan. Karena bagian elemen terkecil dalam satu negara itu keluarga ya. Jadi kalau keluarga kita beriman dan bertakwa, kompak gitu loh sekeluarga itu. Dari suami, istri, anak-anaknya, mungkin yang sudah punya putu ya, punya cucu gitu kan. Bertakwa bagus, tadi ngaji Quran bagus, sholat, menjaga sholatnya, saum Ramadan, wah, amal sholatnya bagus lah gitu. Apa kata Allah ya? Dia Masya Allah ini. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Masya Allah. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan. Dari mana keberkahannya itu? Dari langit, dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Dan Allah pencipta keduanya. Di antara langit dan bumi, Allah pun yang mengatur semua. Ini tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Nah, di sini Allah sudah kabarkan nih. Ketika penduduk negeri itu, jadi kita persempit ke keluarga kita ya, beriman, kemudian bertakwa, menjalankan syariat ini baik gitu maksimal. Maka ini janji Allah ya, Allah melimpahkan keberkahan pada mereka yang asalnya dari langit dan dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tapi apa sebaliknya? Walakin katanya. Tetapi ketika mereka kadzabu, mendustakan, mereka ingkar sama ayat-ayat Allah nih. Dalil-dalil gini itu disepelekan gitu loh. Jadi petunjuk-petunjuk yang Allah sudah sampaikan itu tidak diindahkan. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan disiksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, ini luar biasa. Ayat ini basyara wa nadhira, ketika menyusun juga langsung terhentak di hati ini. Sebagai kepala keluarga di keluarga kecil saya pribadi gitu ya, punya tugas besar ternyata. Memastikan istri dan anak-anak saya ini harus beriman dan bertakwa dengan menjalankan syariat yang baik. Ini Masya Allah. Ya, kita berdoa bersama. Semoga hal ini bisa hinggap ke seluruh keluarga kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, barang siapa yang menginginkan keberkahan, ada sedikit syarah dari Al-Mu'alif, maka ia wajib beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Imanan wahtisaban. Yakni keimanan yang diajarkan Nabi SAW dan difahami oleh salafus saleh dalam manhaj ahlus sunnah. Manhaj itu pola hidup ya, pedoman hidup. Ini yang harus betul-betul dalam satu paket. Gitu. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wa fahmis salaf. Jadi pemahaman para salaf. Siapa sih salaf itu? Itu jangan alergi lah dengan kata-kata salaf itu. Salaf itu orang mulia, orang terdahulu, yang soleh, makanya disebut salafus soleh. Nah, itu yang harus jadi idola kita.
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman ibn Auf gitu kan. Waduh, Masya Allah, itu orang-orang yang sudah di stempel masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi idola kita itu harus ke sana tuh. Dengan manhaj, pedoman hidup. Jadi kalau kita mau masuk surga, maka kita harus melihat bagaimana cara hidup, cara beribadah orang yang sudah dijamin masuk surga. Jangan melihat yang lain-lainnya. Nah, itu polanya sebenarnya. Jadi sangat simpel sekali. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus melihat, mempelajari orang yang sudah dicap masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Ini Masya Allah. Jadi kita lihat Abu Bakar, kita lihat Umar, kita lihat Utsman, kita lihat Ali, dan lainnya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka kita akan terselamatkan dari syubhat-syubhat yang menerpa kita, insyaallah. Baik, selanjutnya iman. Beliau menambahkan, hampir terlewat tadi, maaf. Iman ini terdiri dari keyakinan di hati, diikrarkan di lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Komponennya 3, tidak boleh lepas ya. Yakin di hati, imanan, wahtisaban, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ini yang dinamakan iman menurut al-mu'allif. Baik, kita lanjutkan pendalilan ini tentang keberkahan dengan iman dan takwa. Yang dalil ini insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Nurul, agak panjang dalilnya. Jadi kita akan dengarkan hadis Nabi yang mulia ini. Silakan Ustazah Nurul. Salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawat imani. Bukan salah satu, salasun. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukhdhafa finnari. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu ada 3 ya. Satu apa, Ustazah? Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih cintai selain keduanya. Kemudian yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, maka hanya mencintai karena Allah. Ya, Masya Allah. Terus? Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Iya, Masya Allah. Iman tadi digambarkan oleh As-Syaikh bahwa iman ini keyakinan di dalam hati, diikrarkan oleh lisan, dan dijalankan oleh anggota badan kita. Nah, dari hadis ini, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu, iman ini adalah akan terasa ketika kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ketika ia berinteraksi dengan seseorang, maka dia mencintainya karena Allah. Jadi hubungannya itu hubungan karena Allah, diliputi rasa keikhlasan. Kemudian ia benci untuk kembali kepada futur, kekufuran. Ya, kita tentunya tidak akan pernah bisa terlepas dari kesalahan, kehilafan, dosa, karena ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita menjalankan hal tersebut, kita harus segera recover. Harus segera menyelamatkan diri dan kembali kepada jalur manhaj ahlus sunnah tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi supaya kita tidak dilemparkan kepada neraka. Nah, ini 3 hal yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa mencicipi manisnya iman. Baik. Jadi di sini dari ayat atau hadis yang tadi sudah disampaikan, maka seorang suami tidak boleh mencintai pasangan hidupnya melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan hendaklah kecintaan kepada pasangan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini modal
berharga untuk memperoleh manisnya iman, memperoleh keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keharmonisan sejati sebagai suami istri di dalam lingkup keagamaan kita, insya Allah. Nah, di sini kita harus senantiasa ittiba. Jadi ittiba kepada Rasul SAW sehingga insya Allah nanti mengikuti masalah rezeki, amal, ilmu, anak-anaknya, maka akan digiringlah terus di dalam ketakwaan yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketakwaan ini sesungguhnya menjadi satu solusi bagi problematika rumah tangga. Apapun itu ya. Problematikanya ketika ada perbedaan pendapat di kalangan keluarga kita, maka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga insya Allah kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh, mana Ustadz buktinya? Kita buktikan lagi dengan dalil nih. Di dalam Quran surah At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ayat yang kedua ini panjang, kita bacakan sesuai yang ada di dalam layar ya. Insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Sundari. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Iya. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Iya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Iya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bertawakal yang dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, Masya Allah. Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2-3. Iya, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Jadi di sini Allah kabarkan ketika kita ingin selalu diberikan jalan keluar dari berbagai problematika yang ada, karena kita tidak akan pernah lepas dari masalah problematika hidup ini di dalam keluarga, kuncinya satu, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijalankan syariat ini tetap teguh di dalamnya. Jangan melakukan pelanggaran syariat Islam ini semampu kita. Dihindarkan rasa futur kita dan lain sebagainya. Maka apa balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa di samping surga nantinya ya? Maka di dunia ini orang tersebut dibukakan jalan keluar dari berbagai problematika hidup. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh kita. Di luar perhitungan kita ya. Ya begitulah Allah dengan maha pemurah dan penyayang sifat dari beliau. Dan ketika kita bertawakal, kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian kita serahkan segala keputusan atau ketentuan yang akan hadir pada diri kita dan keluarga. Maka niscaya Allah akan mencukupkan keluarga kita. Ini Masya Allah. Jadi Allah lah yang sebaik-baiknya pemberi solusi di problematika kita. Mungkin ada permasalahan dengan putra-putri kita, agak sulit untuk diarahkan, mungkin seperti itu, maka kita berdoa kepada Allah, kita ikhtiar, dan kita tawakal. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, semoga Allah memberikan curahan hidayah taufik bagi keluarga kita semua. Insyaallah. Nah, insya Allah kita akan sambungkan di kajian yang berikutnya. Sementara kita cukupkan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.
Jika nanti ada hal yang akan ditambahkan atau didiskusikan, kita buka di sesi tanya jawabnya, insya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.